Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, pada video kali ini kami akan menjelaskan beberapa hal mengenai penilaian kinerja karyawan pada PT Kantor Pos. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Dita Afiar, Inge Juliana, Nina Suryani, dan yang terakhir, Risma Handayani. Di era globalisasi seperti ini dan seiring dengan kemajuan zaman, sebagai sebuah perusahaan yang melayani masyarakat, pasti dituntut untuk menciptakan suatu kinerja yang tinggi dan inovatif, guna mencapai keberhasilan suatu perusahaan. Nah, keberhasilan perusahaan ini dipengaruhi oleh faktor sumber daya manusia, karena faktor inilah yang paling penting dalam setiap perusahaan. Oleh karena itu, mengingat sumber daya manusia ini memang sangat penting, maka perusahaan tersebut harus melakukan penilaian kinerja. Penilaian kinerja merupakan suatu kegiatan penilaian atau pengukuran kinerja dari salah satu karyawan. Kali ini kami akan membahas pengertian penilaian kinerja menurut Matthews dan Jackson. Menurut Matthews dan Jackson, penilaian kinerja adalah proses mengevaluasi seberapa baik karyawan melakukan pekerjaan mereka, jika dibandingkan dengan seperangkat standar, dan kemudian mengomunikasikan informasi tersebut kepada karyawan. Penilaian kinerja ini sangat perlu dilakukan supaya bisa menunjang keberhasilan perusahaan serta juga dapat meningkatkan produktivitas karyawan. Sama halnya yang dilakukan perusahaan pada PT Pos Indonesia, di mana dalam melakukan penilaian kinerja sangat penting supaya bisa mencapai suatu tujuan yang sudah ditetapkan. Melakukan penilaian kinerja dilakukan supaya dapat mengetahui baik atau buruknya kinerja karyawan dalam bekerja, dan menilai sejauh mana tingkat produktivitas karyawan terhadap tanggung jawab pekerjaannya. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang penilaian kinerja pada PT Pos. Pada PT Pos Indonesia melakukan penilaian kinerja pada setiap triwulan untuk semua karyawannya. Dalam melakukan penilaian kinerja, PT Pos Indonesia menggunakan sistem manajemen kinerja individu atau SMKI. Dalam melakukan penilaian ini terdapat beberapa indikator tertentu yang menjadi aspek untuk penilaian kinerja karyawan, di antaranya. Yang pertama yaitu tingkat kehadiran, kedua kuantitas kerja, dan yang terakhir kualitas kerja. Selanjutnya kami akan membahas tentang prosedur penilaian karyawan pada PT Pos. Penilaian kinerja pada PT Pos Indonesia memiliki standar penilaian kinerja karyawan yang harus dicapai oleh setiap masing-masing karyawan. Jika karyawan tersebut dapat mencapai standar yang telah ditetapkan, maka karyawan tersebut dapat naik jabatan setiap 4 tahun sekali. Dari prosedur penilaian kinerja karyawan pada PT Pos Indonesia atau Persero Indonesia menggunakan sistem manajemen kinerja individu. Prosedur di atas dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, pada setiap akhir triwulan seluruh karyawan melakukan penilaian kinerja sesuai dengan job desk masing-masing karyawan. Di antaranya berapa lama melakukan pekerjaan dan berapa jumlah pekerjaan yang diselesaikan tepat waktu. Dengan cara ini maka karyawan akan dinilai kejujurannya tetapi masih diawasi oleh atasan. Setelah melakukan penilaian, hasil tersebut akan dikumpulkan berupa soft copy dan hard copy kepada asisten manajer untuk dinilai kembali.
kedua, setelah terkumpul semua, maka asisten manajer memeriksa hasil penilaian tersebut. Jika dalam penilaian terjadi kesalahan, maka asisten manajer mengembalikan hasil penilaian kepada karyawan. Namun, jika tidak ada kesalahan, asisten manajer dapat menilai kinerja karyawan berupa kualitas kerja dan tingkat kehadiran. Lalu menyerahkan hasil penilaian tersebut kepada manajer untuk ditandatangani. Yang ketiga, proses selanjutnya adalah ketika manajer sudah melakukan pemeriksaan pada penilaian kinerja tersebut. Dan jika terjadi kesalahan, maka akan dikembalikan kepada manajer untuk diperbaiki. Namun, jika manajer tidak menemukan kesalahan, maka penilaian tersebut akan dilaporkan kepada pihak wakil kepala kantor untuk diperiksa kembali lalu ditandatangani. Dan yang terakhir yaitu, setelah wakil kepala kantor menandatangani penilaian kinerja tersebut, lalu diserahkan semua laporan penilaian kinerja kepada pihak asisten manajer untuk dilakukan penginputan penilaian kinerja ke dalam sistem informasi manajemen, SIM. Selanjutnya ada pun dampak yang dihasilkan dari penilaian kinerja karyawan terhadap jenjang karir mereka. Dampak yang pertama, adanya penilaian kinerja ini memberikan dampak kepada karyawan, supaya mereka dapat termotivasi, selalu mengembangkan kemampuan dan keahliannya dan akan terus memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada dalam dirinya. Semakin mereka mengembangkan kemampuan dan keahliannya, maka semakin tinggi pula kesempatan untuk meraih jenjang karir yang sudah ditargetkan. Jenjang karir memang harus dipersiapkan sebaik mungkin, karena hal ini bisa jadi menjadi langkah awal seseorang dalam meraih kesuksesan. Untuk itu penilaian kinerja sangat berdampak pada jenjang karir seseorang. Penilaian kinerja pada PT Pos Indonesia memiliki standar penilaian kinerja karyawan yang harus dicapai oleh setiap masing-masing karyawan. Jika karyawan tersebut dapat mencapai standar yang telah ditetapkan, maka karyawan tersebut dapat naik jabatan setiap 4 tahun sekali. Hal ini merupakan jenjang karir yang bagus bagi setiap pegawai. Dari hasil pembahasan kami, sistem penilaian yang digunakan oleh PT Pos Indonesia ini adalah dengan menggunakan sistem manajemen kinerja individu atau SMKI. Dan penilaian ini dilakukan setiap triwulan. Dengan cara penilaian ini, karyawan yang dapat mencapai standar yang telah ditetapkan maka akan mempunyai jenjang karir yang bagus. Misalnya dapat naik jabatan setiap 4 tahun sekali. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai penilaian kinerja karyawan pada PT Pos. Mohon maaf jika ada salah kata penulisan atau kurang kejelasan dari materi yang kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.